Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pendidikan dan Pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan kami dari kelompok 11. Yang pertama ada Alfinia Fahrunisa, yang kedua Ifna Alia Rosda, yang ketiga Putri Erika Sania. Dalam materi ini dijelaskan bahwa peran pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Peran pendidikan sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu negara, karena negara yang maju sudah pasti memiliki mutu pendidikan yang sangat baik di negaranya. Karena jika negara mempunyai generasi penerus yang cerdas, pasti para penerus akan memperbaiki pembangunan terhadap negara. Pendidikan sangatlah penting untuk menentukan kedudukan suatu bangsa. Ilmu pengetahuan teknologi suatu negara juga mempengaruhi kemajuan negara tersebut. Yang kedua, peran pendidikan dalam bidang pembangunan ekonomi. Pendidikan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Berbagai kajian akademis, penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi penduduk ekonomi. Karena itu, investasi di bidang pendidikan tidak saja berfaedah bagi perorangan, tetapi juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Yang ketiga, peran pendidikan dalam pembangunan SDM. Pendidikan dan hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakiki, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya pembangunan di bidang-bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan itu sendiri. Sumbangan pendidikan bagi pembangunan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa sumbangan pendidikan bagi pembangunan sangatlah besar, meskipun hasilnya tidak dapat kita lihat dengan segera. Sumbangan pendidikan dalam pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian utuh, kuat, serta bermoral tinggi. Yang kedua, segi lingkungan pendidikan. Segi lingkungan pendidikan mencakup lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun dari lingkungan jabatan dan dalam jabatan. Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Segi jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, lanjutan, menengah, dan tinggi. Yang keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan, dan lain-lain. Hubungan pendidikan dengan pembangunan. Pembangunan berwawasan kependudukan. Secara sederhana, pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna sekaligus, yaitu yang pertama, pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Yang kedua, pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur sementara. Terus, dimensi penduduk dalam pembangunan nasional. Ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Berbagai pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Yang kedua, keadaan penduduk
yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Berikutnya yaitu esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia, karena hanya manusia yang dapat dididik dan selalu harus dididik. Yang kedua, wujud perkembangan sistem pendidikan secara makro. Sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan. Yang kedua, aspek yuridis atau perundang-undangan. Terus yang ketiga, struktur kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.